Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau hadir, agar firman-Mu hari ini benar-benar memberikan kami manfaat kerohanian, menjadi bekal hidup kami ke depan, sehingga kami boleh menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang lebih mengasihi Tuhan dan lebih dikasihi oleh Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami semua yang ada di dalam ruangan ibadah ini Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam hati kami yang sudah terbuka, agar nama-Mu boleh dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, malam ini adalah malam Pasion yang ketiga. Firman Tuhan bagi kita adalah terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-21 hingga ayat ke-30. Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat ke-30. Bila sudah mendapatkan, kita baca dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat ke-30 bersama, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perikop kita hari ini adalah Yesus mengingatkan Yudas. Saudara sekalian, ini adalah kali yang terakhir Yesus mengingatkan Yudas. Dari sekian banyak peringatan Yesus kepada Yudas, ini adalah yang terakhir. Dan ini diadakan ketika Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid. Dan disinilah perjamuan malam itu ditetapkan. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang Yudas, maka kita tahu bahwa ketika kita memperingati penyaliban Yesus, nama Yudas pasti kita sebut. Karena apa? Karena Yudaslah yang menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya, yaitu para imam, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara sekalian, jadi boleh dikatakan Yudas mempunyai andil yang besar di dalam penyaliban Yesus. Namun saudara sekalian, jangan ada orang menyangka, jangan ada orang menganggap bahwa pengkhianatan Yudas sudah diatur oleh Allah.
Saudara sekalian, Yesus sendiri berbicara tentang ini. Di dalam Markus pasal 14 ayat 21, di situ Yesus mengatakan bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, saudara sekalian, kalau memang Yudas ini diatur oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan untuk memuluskan perjalanan penyaliban Yesus, kenapa Yesus mengatakan bahwa celakalah dia yang karenanya anak manusia itu diserahkan? Betapa tidak adil bagi Yudas. Dia dipilih untuk menjadi perantara, untuk memuluskan jalan penyaliban Yesus, tetapi dia disebut celakalah, dia akan dihukum. Nah, saudara sekalian, ini tidak mungkin. Kalau memang Yudas sudah diatur menjadi pengkhianat, kenapa Yesus berulang-ulang mengingatkan Yudas? Sekalipun tidak dengan terang-terangan menunjuk bahwa Yudas engkau pengkhianat, tidak. Tetapi mengingatkan kepada muridnya bahwa di antara kamu ada seorang yang akan mengkhianati aku, yang akan menyerahkan aku. Kalau memang Yudas sudah diatur, kenapa Yesus capek-capek mau ingatin Yudas lagi? Nah, saudara sekalian, apalagi dikatakan di situ, alangkah baiknya kalau orang itu tidak dilahirkan di dunia. Nah, saudara sekalian, kalau Yudas dipilih menjadi perantara untuk memuluskan rencana Allah, bagaimana jadinya kalau Yudas tidak dilahirkan di dunia? Bukankah rencana Allah untuk penyaliban Yesus akan batal? Nah, dari sini Yesus ingin menyatakan bahwa tanpa Yudas pun dirinya pasti akan disalib, pasti akan ditangkap dan disalib. Karena itulah jalan yang sudah ditentukan Allah, itulah rencana Allah yang harus Yesus tempuh. Dengan Yudas atau tidak dengan Yudas, adanya Yudas atau tidak adanya Yudas. Jadi saudara sekalian, kalau Yudas jadi pengkhianat, itu pilihan Yudas sendiri. Tidak ada intervensi daripada Allah. Tetapi Yesus tidak dendam kepada Yudas. Kita tahu beberapa kali Yesus menjaga nama Yudas. Dia menjaga perasaan Yudas. Dia menjaga agar murid-murid tidak tahu bahwa Yudas itu sebenarnya adalah pengkhianat. Coba kita bayangkan kalau Yesus terang-terangan katakan bahwa di antara kamu Yudas yang akan menjual aku. Bayangkan, apakah Yudas bisa hidup? Dia pasti akan dikeroyok oleh 11 murid yang lain. Nah, inilah sebabnya ketika sampai terakhir Yudas menerima roti dari Yesus, Yudas meninggalkan Yesus untuk menyerahkan Yesus kepada para imam. Murid-murid masih tidak ngerti bahwa Yudas ini sebenarnya pengkhianat. Nah, saudara sekalian, betapa besar kasih Yesus terhadap Yudas. Memang Allah telah tahu bahwa Yudas akan jadi pengkhianat, tetapi Yesus yang penuh kasih itu tetap ingin merebut Yudas kembali dengan kasihnya, agar Yudas mengurungkan rencananya untuk menjual Yesus. Inilah hati Yesus yang penuh kasih itu. Oleh sebab itu, dengan seruan kasihnya berulang-ulang dia mengingatkan agar Yudas membatalkan niatnya. Saudara sekalian, ketika kita baca dalam pembacaan kita Yohanes mengawalinya demikian. Setelah Yesus mengucapkan kata-kata itu, hati Yesus sangat terharu. Kemudian Yesus bersaksi,
Yesus mengucapkan kata-kata apa? Apa yang menyebabkan hati Yesus begitu terharu ketika dia makan Paskah bersama murid-muridnya? Dia mungkin mengatakan perkataan bersaksi bahwa sesungguhnya di antara kamu ada seorang yang ingin menyerahkan aku. Suara Yesus saking terharunya tergetar-getar waktu itu. Saudara sekalian, perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya? Nah, mari kita lihat. Sebelum Yesus masuk dalam perjamuan dengan murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu mencuci kaki muridnya. Apa yang terjadi? Ketika Yesus giliran Petrus mau dicuci kakinya, Petrus menolak. Jangan Tuhan, jangan. Petrus merasa dia tidak layak. Bagaimana mungkin kakinya yang kotor dicuci oleh gurunya dan Tuhannya? Dia menolak selama-lamanya, jangan Tuhan kau cuci kakiku. Saudara sekalian, tetapi ketika Yesus katakan kalau aku tidak mencuci kakimu, engkau tidak ada bagian di dalam aku. Ketika itu Petrus katakan, Tuhan, jangankan kakiku, tanganku, kepalaku, engkau cuci semua Tuhan. Tetapi giliran Yudas bagaimana? Sekalipun tidak dikatakan apa-apa, Yudas tenang-tenang terima kakinya dicuci. Saudara sekalian, dia enjoy saja dicuci. Sama sekali tidak ada perasaan merasa bersalah. Sama sekali tidak pernah merasa dia itu tidak layak. Dia itu sudah punya rencana mengkhianati Yesus, tetapi Yesus masih mencuci kakinya. Yesus tidak melihat bahwa Yudas mempunyai perasaan seperti itu. Inilah sebabnya hati Yesus sangat sedih, sangat terharu oleh kesedihan. Dan Yesus katakan apa? Genaplah apa yang dituliskan. Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus mau katakan, orang yang makan semeja dengan aku, mengangkat kakinya dan menendang aku. Itulah perasaan yang Yesus rasakan pada saat itu. Oleh sebab itu, Yesus memulai kata-katanya di dalam hatinya yang bergejolak karena kesedihan. Karena begitu terharunya dengan kesedihan itu, dia katakan, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara sekalian, murid-murid setelah mendengar ini mereka bingung. Siapa ya? Kalau ditulis di Injil-Injil yang lain, 4 Injil menulis ini, mereka masing-masing datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Tuhan, bukan aku ya Tuhan? Datang lagi, bukan aku ya Tuhan? Bukan aku ya Tuhan? Saudara sekalian, Yudas juga datang kepada Yesus. Dia katakan, bukan aku ya Tuhan? Saudara sekalian, betapa palsunya, betapa munafiknya Yudas. Saudara sekalian, Yudas memilih jalan pengkhianatan. Yesus katakan, orang yang makan rotiku mengangkat tumit terhadap aku. Saudara sekalian, di dalam tradisi orang Yahudi, ketika makan Paskah, kalau tuan rumah memberikan roti yang sudah dicelupkan ke anggur kepada seseorang tamu, maka itulah tamu yang sangat dihormati dan sangat dikasihi oleh tuannya. Saudara sekalian, oleh sebab itu ketika Yohanes disuruh oleh Petrus, kau tanyalah dengan guru, siapa itu? Siapa maksud guru itu yang mengkhianati, yang akan menyerahkan dia? Yohanes turun dia bertanya kepada Yesus karena dia duduk paling dekat dengan Yesus sebelah kanan. Dia tanya kepada Yesus, siapakah dia guru? Yesus katakan, kepada siapa aku memberikan roti yang sudah dicelupkan, dialah itu.
Nah saudara sekalian, murid-murid yang lain dengar enggak? Saking kecilnya suara Yesus, mungkin murid-murid lain enggak pernah dengar itu, enggak dengar. Sehingga ketika Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas, Yudas menerima. Kemudian Yesus katakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara sekalian, Yudas segera menerima roti itu. Dia tinggalkan Yesus. Alkitab mengatakan apa? Yudas dirasuk oleh iblis. Dia tinggalkan Yesus. Dia lakukan pengkhianatannya. Dia menghadap kepada para imam, orang Farisi dan ahli Taurat. Dia serahkan Yesus dengan 30 keping perak. Saudara sekalian, murid-murid enggak ada yang tahu. Saudara sekalian, coba kalau Yesus pada saat itu dengan nada yang menghardik, Yudas, pergi, lakukan pengkhianatanmu, lakukan rencanamu. Oh, pasti murid curiga kan? Oh, ini berarti ini orangnya sudah kena marah. Enggak. Tetapi mereka menganggap bahwa Yudas disuruh Yesus. Berarti nada Yesus kepada Yudas itu bukan nada bentak, nada hardik, nada marah, bukan, tetapi nada pesan. Apa yang kau mau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara sekalian, hari ini kita selalu ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan. Lebih daripada Tuhan mencuci kaki kita. Saudara sekalian, apakah kehidupan kita juga membuat hati Tuhan terharu karena menyedihkan? Apakah tingkah laku kita begitu munafik ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kelakuan kita sebenarnya mengkhianati Tuhan? Mari kita koreksi diri kita sendiri. Saudara sekalian, saya harap kita tidak seperti Yudas. Karena apa? 2 hari lagi di Jumat Agung kita akan menerima perjamuan kudus. Dan di situ kita akan menerima roti dan anggur. Pernah enggak kita bayangkan ketika kita menerima roti, Yesus katakan, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah. Kita makan, kita terima dan kita makan. Kemudian Yesus angkat cawan. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang tertumpah untuk kamu. Minumlah. Lalu kita minum. Saudara sekalian, kita terima roti, kita terima anggur. Tetapi apakah kita menghayati kasih Tuhan itu? Apakah hidup kita tetap seperti dulu? Kita terima roti, kita terima anggur, kita terima. Tetapi kasih Kristus, panggilan kasih Kristus itu kita tolak. Yudas seperti itu. Ketika Yesus memberikan roti yang sudah dicelupkan di arak, di anggur, kemudian Yesus berikan kepada Yudas, Yudas mengulurkan tangan dengan segera. Yudas terima roti, tetapi Yudas menolak kasih Tuhan. Beda. Di dalam pemberian roti itu ada tanda kasih dan tanda hormat dari Yesus. Tetapi Yudas hanya terima rotinya. Dia menolak Yesusnya. Dia menolak kasihnya. Betapa sering hidup kita seperti itu. Selama kita menjadi umat Tuhan, apakah kita sering hanya ingin dilayani? Apakah kita sering hanya mau diemong? Saudara sekalian, kita mau berkat Tuhan, kita tidak mau Tuhan yang memberikan berkat.
Kita mau dilayani, kita tidak mau melayani seperti Tuhan melayani. Nah, Yudas seperti itu. Dia mau roti Tuhan, dia ambil rotinya, tetapi dia tolak panggilan kasih Tuhan. Dia pergi, dia tetap lakukan kehendaknya sendiri. Dia tetap menyerahkan Yesus, melakukan pengkhianatannya. Nah, saudara sekalian, ini menjadi perenungan kita ketika kita masuk di dalam malam Passion yang ketiga. Kita ingat bahwa Tuhan memberikan tubuhnya dan darahnya tercurah untuk kita. Apa yang kita respon? Di dalam darah dan tubuhnya itu mengandung panggilan kasihnya. Saudara sekalian, apakah kita respon? Apakah kita tetap seperti dulu? Kalau kita malas ibadah dulu, sekarang tambah malas. Kalau dulu kita tidak peduli dengan keperluan gereja dan kebutuhan gereja, sekarang tambah tidak peduli. Kalau dulu kita malas melayani, sekarang sampai tidak mau melayani. Kita tidak pernah memberi diri kita merespon apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Roti, tubuhnya dan darahnya yang sudah diberikan kepada kita. Kita respon dengan hidup kita tetap seperti dulu. Itu sebabnya Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, kembalilah karena kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Karena kalau hidup kamu suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan oleh Tuhan dari mulutnya. Saudara sekalian, kita lihat Yudas. Setelah dia menerima roti dan dia menolak kasih Tuhan, Alkitab mengatakan apa? Yudas dirasuki oleh iblis. Kenapa? Karena hati Yudas tertutup untuk Tuhan, terbuka untuk iblis. Tadi iblis hanya bisik-bisik di pinggir kupingnya. Sekarang iblis masuk seluruh di dalam tubuhnya, menguasai penuh dia, karena dia tutup hatinya kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, apa yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah. Segera, kata Yesus, segera. Yudas turut perintah nggak? Turut. Dia segera setelah menerima roti, dia segera tinggalkan Yesus. Sehingga murid-murid tidak sempat lagi bertanya-tanya, siapa dia yang mengkhianati? Dia segera tinggalkan Yesus. Tetapi dia pergi kemana, saudara sekalian? Dia tidak seperti Petrus yang kita baca tadi, ketika dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, ketika dia dengar ayam berkokok, ketika dia ingat bahwa Yesus katakan engkau akan menyangkal aku, Petrus lari meninggalkan Yesus. Dia lari kemana? Dia nangis, dia bertobat, dia menyesali perbuatannya. Yudas, apa yang Yudas lakukan? Yudas segera tinggalkan Tuhan, tetapi bukan merespon panggilan kasih Tuhan, tetapi dia tetap lakukan kehendak hatinya, menjual Yesus. Itulah kehendak hatinya, menyerahkan Yesus. Inilah perbedaannya, saudara sekalian. Banyak orang menilai perkataan Yesus itu, apa yang ingin kau perbuat, perbuatlah segera. Orang menilai begini, Yesus kan maha tahu. Yesus kan tahu Yudas ini mau jual dia sudah. Tidak mau bertobat lagi. Dan Yesus katakan, sudahlah Yudas, pergilah. Kau lakukanlah. Kau juallah aku cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kau serahkanlah aku kepada orang-orang Farisi itu. Orang-orang imam itu. Banyak orang menilai seperti itu. Padahal saudara sekalian, kalau saya menilai tidak seperti itu. Karena Yesus sampai detik terakhir pun masih ingin memenangkan Yudas, masih ingin merebut Yudas dari tangan iblis.
Oleh sebab itu pesan Yesus sebenarnya mengatakan kepada Yudas, Yudas, kau jangan tunda-tunda waktu lagi. Kau jangan main sandiwara di depan aku lagi. Apa rencanamu aku tahu. Sekarang kau pilihlah di antara dua. Kau mau pilih kebaikan atau kejahatan? Kau mau pilih Kristus atau kau mau pilih uang? Kau mau pilih terang atau kegelapan? Kau mau pilih Tuhan atau iblis? Kau mau pilih setia kepadaku atau kau mau jadi pengkhianat? Saudara sekalian, Yesus katakan, kau pilih, sekarang kau pilih, jangan tunda waktu, kau putuskan sekarang, karena tidak ada lagi waktu untukmu. Saudara sekalian, sangat malang yang Yudas pilih bukan Kristus, tapi uang. Yang Yudas pilih bukan jalan terang, tapi jalan kegelapan. Yang Yudas pilih bukan Tuhan, tetapi iblis. Saudara sekalian, saya jadi ingat ketika Musa menjelang akhir hidupnya, dia mengumpulkan bangsanya. Dia katakan kepada mereka, hari ini aku perhadapkan kepada kamu berkat dan kutuk. Yang mana kamu pilih? Kamu mau pilih berkat? Kamu harus dengar perintah Tuhan Allahmu. Kalau kamu mau pilih kutuk, kamu tidak bisa dengar perintah Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, bangsa Israel pada saat itu diperhadapkan pilihan. Yang mana kamu mau pilih? Mau pilih berkat atau mau pilih kutuk? Ketika Yosua, pengganti Musa, menjelang akhir hidupnya, dia kumpulkan juga bangsanya. Dia katakan, aku nggak lama lagi, aku sudah tua. Segera aku akan tinggalkan kamu, tetapi aku hari ini memperhadapkan kamu. Yang mana kamu mau pilih? Kamu mau pilih beribadah kepada Tuhan nenek moyangmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir dan masuk ke Kanaan, atau kamu mau memilih ilah-ilah orang-orang Kanaan, orang-orang kafir ini? Kemudian Yosua katakan, kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari ini ketika kita mengenang penderitaan Yesus, ketika kita membayangkan Yesus memberikan roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya, ketika Yesus berkata, apa yang hendak kamu perbuat? Sekarang putuskan, lakukan sekarang. Yang mana kita pilih, saudara sekalian? Kita pilih mengasihi Tuhan, respon akan panggilan kasih-Nya, atau kita pilih kehendak kita sendiri, kita lakukan sendiri kehendak kita. Tuhan nomor 2. Saudara sekalian, jangan salah pilih, karena waktu bagi kita tidak akan dapat kita tentukan. Setiap saat kita akan kehilangan kesempatan. Ingat, hari ini juga kita buat keputusan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan, kita mau komitmen rajin beribadah, kita mau komitmen terjun dalam pelayanan, kita mau komitmen mencari jiwa bagi Tuhan. Saudara sekalian, hari ini, saat ini, karena Kristus mengatakan, lakukanlah, perbuatlah segera. Terakhir, saudara sekalian, Yohanes menulis sangat pendek. Yohanes katakan apa? Ayat ke-30. Ketika Yudas menerima roti dan meninggalkan Yesus pergi, hari sudah malam. Saudara sekalian, sebenarnya
Yohanes ingin mengatakan bahwa itu perjamuan malam. Saat Yudas menerima roti tinggalkan Yesus, hari sudah gelap. Yohanes mau menuliskan seperti itu, tetapi saudara sekalian, ketika kita merenungkan dalam-dalam arti daripada ayat ini, mungkin kita akan mendapat satu arti makna kerohanian yang lebih dalam. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan, melakukan kehendaknya, mengabaikan panggilan kasih Tuhan, hari selalu malam bagi dia. Kegelapan akan meliputi hidupnya. Ketika seseorang hanya mementingkan kehendaknya sendiri, tidak peduli terhadap panggilan Tuhan, tidak peduli terhadap kehendak Tuhan. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan dan melakukan kehendak dirinya sendiri, ingat, hari sudah malam bagi kita. Kegelapan akan meliputi hidup kita. Saudara sekalian, kita lihat Yunus, Nabi Yunus. Anak-anak semua tahu ya cerita Nabi Yunus. Dia diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe. Tuhan mau dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada warga Niniwe. Bertobat, kalau tidak 40 hari lagi aku tunggang-langgangkan Niniwe. Itu perintah Tuhan, itu maunya Tuhan. Tetapi maunya Yunus apa? Dia tidak mau. Maunya kemana? Ke Tarsis. Ya. Makanya dia tinggalkan kemauan Tuhan, dia lakukan kemauan dia sendiri, dia naik kapal, dia pergi ke Tarsis. Di tengah laut, kapalnya hampir tenggelam karena ombak yang besar. Akhirnya Yunus menyerah. Dia bilang, kamu lempar aku ke laut, maka kapal ini selamat. Yunus masih ada hatinya yang belas kasihan. Kalau tidak, semua orang kapal itu mati gara-gara Yunus. Tapi Yunus tahu dia bersalah. Dia katakan, lempar aku ke laut. Waktu itu belum cepat-cepat orang lempar Yunus, karena mereka gak enak kan. Masa orang hidup-hidup dilempar ke laut biar mati? Tapi oleh karena memang keadaan itu begitu gawat, akhirnya mereka terpaksa juga melempar Yunus ke laut. Saudara sekalian, Yunus tinggalkan kemauan Tuhan ke Niniwe. Yunus maunya sendiri ke Tarsis. Akhirnya dia harus mendekam 3 hari 3 malam di dalam kegelapan perut ikan. Nah, saudara sekalian, ini ajaran kerohanian. Ketika kita melakukan kehendak kita dan mengabaikan kehendak Tuhan, mengabaikan panggilan kasih Tuhan, selalu kegelapan itu meliputi hidup kita. Saudara sekalian, setelah kita melihat ulahnya Yudas, pasti kita katakan Yudas ini bodoh. Ya, dasar Yudas ini bodoh. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak menurut panggilan kasih Tuhan. Dia rela mencari binasa sendiri. Dia bukan saja binasa tubuhnya, dia mati digantung. Kemudian di dalam Kisah Rasul mengatakan apa? Dia jatuh tertelungkup, perutnya pecah dan isi perutnya terberai. Saudara sekalian, yang mana yang benar? Benar semua. Saudara sekalian, saat Yudas menggantungkan diri di atas pohon, ketika Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, terjadilah gempa bumi yang besar. Pohon di mana Yudas menggantungkan diri tumbang. Yudas jatuh tertelungkup, di bawah ada batu-batu, membuat perutnya pecah dan isi perutnya terburai. Itulah tafsiran penafsir Alkitab.
Saya yakin itu benar. Karena Alkitab tidak pernah berbantah-bantahan sendiri. Nah, saudara sekalian, kita katakan Yudas bodoh, Yudas pilih jalan kebinasaan, Yudas rela mengorbankan dirinya karena pengkhianatannya. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan menasehatkan kita, semoga kita tidak sebodoh Yudas. Semoga kita tidak hanya memilih jalan hidup kita sendiri di dunia yang fana ini. Karena semua yang ada di dunia ini, baik harta kita, rumah kita, anak istri kita, semua sifatnya sementara. Saudara sekalian, jangan kita sebodoh Yudas. Kita memilih jalan kita sendiri yang sementara ini. Kita mengabaikan panggilan Tuhan, panggilan kasih-Nya yang bersifat kekal itu. Tema kita pada Paskah ini adalah seruan Tuhan. Nyawaku kuberikan kepadamu, apa yang kau berikan kepadaku. Saudara sekalian, mari kita berpikir, mari kita mencari jawabannya. Apa yang dibutuhkan gereja daripada diri kita? Apakah gereja perlu harta kita karena kita punya harta? Apakah gereja butuh tenaga kita karena kita punya tenaga walaupun tidak punya harta? Apakah gereja butuh ide kita karena kita pintar? Saudara sekalian, berikanlah, jawablah panggilan Tuhan. Tuhan, aku pilih Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu telah menyerahkan nyawamu kepadaku. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dari kegagalan Yudas, agar kita tidak gagal seperti Yudas, agar kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Apa yang kau bisa pakai dari aku, pakailah Tuhan. Karena hidupku adalah darimu, keselamatanku adalah darimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, ketika kami mengenang penderitaan Tuhan menuju jalan salib, ketika kami sebentar lagi akan menikmati tubuh-Mu dan anggurmu, darah-Mu, biarlah kami mengambil keputusan dan komitmen yang benar, sehingga kami tidak salah pilih. Biarlah kami respon panggilan kasih-Mu untuk lebih mengasihi Engkau dan pelayanan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, beri kami hikmat akal budi, hingga kami menemukan apa yang bisa kami kerjakan untuk gereja-Mu, untuk pelayanan-Mu. Apa yang Kau butuh, kami peduli terhadap pekerjaan-Mu. Biar kami tidak senantiasa bersandiwara seperti Yudas. Kami mengikuti Engkau, kami mengomong, kami mengasihi Engkau. Tetapi yang kami lakukan menyedihkan hati-Mu, membuat Engkau terharu karena pembawaan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa membuat Engkau terharu, karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, berkati semua yang sudah mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.